Kambang suling kumandang suarane, kula tulis kepenak unine. Unine mong ndranyohake barong lan kentrong ketipung suling. Halo Sobat Ceria, kembali bertemu dengan saya, Francisca. Saya adalah salah satu tim dari Hidup Ceria. Kembali hadir di layar kaca Anda bersama Mbak Intan dari Ruang Pulih. Yes, halo Mbak Intan. Halo. Wah, senang banget akhirnya bisa satu frame nih dengan Mbak Intan. Ya, hari ini kita akan sharing tentang Mbak Intan akan sharing tentang access consciousness itu sendiri. Nanti Mbak Intan akan menceritakan perjalanannya dengan access consciousness dan bagaimana access consciousness ini memerdekakan Mbak Intan. Dan juga beliau akan menceritakan tujuan dari akses itu sebenarnya apa sih. Oke, Mbak Intan, sebelum kita mulai, kita akan dengarkan perkenalan dari Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Oke, makasih Mbak Siska untuk waktu yang indah ini. Saya seorang sarjana psikologi ya, yang memilih untuk menekuni dunia training dan konseling. Sampai pada akhirnya jatuh cinta dengan Access Bar, awalnya dengan Access Bar, di mana metode ini sangat asik gitu untuk merilis sesuatu yang kita nggak perlukan dan nggak perlu lama-lama gitu, asal menyentuh itu akan banyak mengakses kesadaran kita, dan bagaimana ketidaksadaran dan anti kesadaran yang ada di dalam diri kita ini tidak berkuasa lagi, jadi kita bisa mempunyai pilihan. Yes, seru banget. Nah, karena Access Bar ini akhirnya saya terus memilih nih, sampai akhirnya 3 kali kelas, dan saya memilih untuk menjadi bar fasilitator. Nah, di bar fasilitator saya mendapat sebuah pilihan baru tentang tujuan kehidupan saya yang diinspirasi oleh tujuan akses itu sendiri. Yes. Nah, tujuan akses bukan untuk menghancurkan realitas ini. Tujuan akses bukan untuk melawan realitas ini. Tujuan akses juga bukan untuk melihat kesalahan realitas ini. Tujuan akses bukan untuk memperbaiki realitas ini. Tujuan akses adalah untuk menciptakan realitas yang berbeda. Nah, seru banget. Dan yang lebih asik lagi, gitu kan? Tujuan akses adalah untuk menciptakan dunia yang penuh akan pilihan dan kemungkinan yang lebih banyak lagi, sehingga seluruh umat manusia dapat berkembang pesat. Dan untuk memberdayakan Anda dengan apa yang Anda ketahui. Nah, tolong digarisbawahi kalimat terakhir, untuk memberdayakan Anda tentang apa yang sudah sebenarnya kalian ketahui. Dan saya lebih suka juga menggarisbawahi menciptakan dunia yang penuh akan pilihan dan kemungkinan. Yes. Yeah. Karena banyak orang merasa tidak bisa memilih kehidupan ini gitu. Akhirnya hanya menjadi korban dalam kehidupan ini. Itu yang membuat saya tertarik gitu dengan akses. Boleh cerita nggak Mbak Intan mengenai perjalanannya dulu akhirnya ketemu Access Bars, dan salah satu yang saya sukai dari Mbak Intan sebelumnya ini ada waktu perkenalan adalah Access Bars itu sebenarnya salah satu, karena banyak teman-teman di sana Mbak Intan yang mengira Access Bars udah selesai titik. Ya, padahal itu bukan, itu adalah pintu masuk sebenarnya ya. Salah satu tools sebenarnya untuk access consciousness itu sendiri. Boleh dijelaskan nggak Mbak Intan? Perjalanan Mbak Intan dengan access consciousness itu seperti apa? Oke. Saya tertarik dengan, masih ada 2 lagi ya, saya boleh sebutkan dulu ya. Boleh banget. Tujuan akses adalah untuk membuat Anda menyadari apa yang Anda sadari. Yang ketiga, tujuan akses adalah untuk mencapai kebahagiaan dan tetap di sana. Menyadari apa yang Anda sadari ini terkait dengan saya
sebagai konselor psikologi, Mhm. ini yang sering sekali kita tidak mengerti tentang diri kita, Yes. menyadari apa yang kita sadari. Jadi kadang-kadang diagnosa itu sering membuat label menjadi sangat signifikan. Padahal segala sesuatu yang kita pikir itu permasalahan, kadang itu adalah power potensi kita yang nggak kita kenalin. Wow, itu keren banget itu, Nah, Mbak. yes. Eh, jadi setelah dengan BARS, saya akhirnya banyak mengambil kelas lanjutan, ya, yaitu kelas foundation yang kita juga ada di ini ya 17 Agustus ya, Dr. Dev ya. Nah, dan foundation itu salah satu prasyarat untuk kelas pragmatic psychology. Jadi saya mengambil kelas pragmatic psychology dari Susanna Mittermeier. Dia seorang psikolog dari Austria, Mhm. psikolog klinis ya, Mhm. yang melihat bahwa bagaimana kita memandang orang-orang dengan label tertentu, dengan diagnosa, sudut pandang yang lain. Oh, ini berarti menggabungkan antara ilmu psikologi dan juga akses itu sendiri ya, Mbak Intan? Bagaimana Iya, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? iya. Dan sebetulnya yang membuat kepala kita berat itu sebenarnya dari sudut pandang kita sendiri gitu. Jadi ketika diakses Iya. BARS, yang terjadi adalah kita melepaskan. Tapi kadang-kadang orang melepaskan, tapi dia mungut lagi gitu. Jadi akhirnya aku setelah diakses BARS kok enggak ini ya nggak beres-beres atau kehidupanku nggak berubah atau aku nggak bisa menciptakan realitas yang berbeda gitu. Karena ada point of view atau sudut pandang yang kita hindari atau kita pertahankan karena kita pikir itu kita gitu. Akhirnya kadang kita ngomong menjadi diri sendiri gitu, tapi sebetulnya kita diri sendiri yang mana gitu. Karena ternyata 99% dari kita itu hanya perceiving dari orang lain Mmm, mhm. gitu. Dan di 17 Agustus nanti juga saya di Yogyakarta akan membuat acara terkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan juga parenting Mhm. tentang ADHD, ADD, yang kita bilang secara realita ini bahwa mereka mengalami suatu gangguan Mhm. yang sebetulnya itu adalah sisi lain yang belum kita kenali power potensinya. Mhm. Wah, Itu yang mhm. itu yang akhirnya seberapa kita menyadari tentang anak kita, tentang uniknya kita gitu. Mhm. Jadi memang, akses ini, bukan maksudnya kita untuk diri kita sendiri, tapi akhirnya efeknya juga untuk orang-orang di sekitar kita. Iya, karena orang-orang di sekitar kita tuh sebetulnya adalah cermin daripada kita. Wow. Kan ini ya tujuan akses bukan untuk memperbaiki realitas ini gitu, karena kadang-kadang kita sering berharap memperbaiki realitas gitu, padahal realitasnya memang baik dan buruk gitu. Dan Mhm. seberapa banyak kita sadari itu dan apa yang ingin kita ciptakan dari kebaikan dan keburukan itu. Mmm. Wow. Mbak boleh cerita, lebih dalam nggak tentang yang pragmatik psikologi ya, dengan, Susanna Mittermeier itu? Bagaimana itu mengubah sudut pandang Mbak Intan terhadap, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Mbak Intan sebelumnya, khususnya di bidang Hmm, psikolog? eee, yang banyak merubah sudut pandang adalah no judgment ya. Jadi saya berusaha untuk melihat segala sesuatunya itu menit ke menit gitu. Mhm. Dan setiap orang itu sebetulnya dinamis, dia berubah. Mhm. Dan seberapa banyak kita memilih untuk pragmatis daripada dramatik. Nah, Mmm. dramatik ini biasanya dari pikiran, perasaan, dan emosi kita, yang sebetulnya itu hanyalah data-data terkait dengan masa lalu. Mmm. Sementara kalau pragmatis, kita sadar untuk menciptakan masa depan. Nah, ketika kita sadar menciptakan masa depan, kita akan eee, istilahnya berbaik hati kepada diri kita sendiri untuk mengakui power dan potensi kita. Mmm.
Dan Jadi itu juga yang diterapkan ke klien-klien Mbak Intan sekarang. iya, jadi kayak contoh anak-anak dengan yang didiagnosa ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, Mhm. itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan sangat cepat, sehingga dia lack of attention. Nah, di pragmatic psychology kita berbicara tentang ADHD adalah seseorang yang sangat aware, sangat sadar dengan point of view banyak orang, sehingga dia akan berubah sangat cepat. Nah, ketika kita menyadari perubahan itu, kita bisa untuk memanage-nya. Mhm. Mhm. Cuman kadang-kadang ADHD ini akhirnya berusaha untuk ditekan gitu. Yes. Yes. Ketika itu ditekan, kadang-kadang itu menjadi suatu masalah lain yang baru. Iya. Nah, di Access Consciousness dengan Access Bar ya, itu membantu untuk menurunkan gelombang otak ya, persis dengan orang yang bertahun-tahun meditasi. Jadi yang kesulitan meditasi, Access Bar ini sangat membantu orang tersebut. Mhm. Mhm. Jadi dengan seperti itu, saya aware, oh saya so fast gitu. Jadi orang-orang dengan ADHD itu sangat cepat. Yes. Dan Yes. bagaimana dia mengkombinasikan untuk membuatnya lebih sadar. Ketika dia sadar dia cepat, bagaimana dia pelan-pelan untuk memilah dan memilih mana yang berkontribusi untuk create future. Gitu. Oh. Itu juga yang menyatakan untuk menciptakan realitas yang berbeda itu. Jadi dia sadar ADHD itu dia Potensi. perceiving siapa aja, Mhm. ya, dan bagaimana mana yang perlu untuk dipilih untuk dilakukan atau hanya yang sekadar di pikiran, jadi emosi gitu. Wow, seru banget nih. Kebetulan saya kan juga bukan kebetulan sih, saya kan juga bergerak di bidang pendidikan, Mbak. Sering banget saya temuin orang tua dengan anak yang kita sebut ADHD itu cenderung malu, karena mereka juga berfungsi dari realitas ini. Semoga nih dengan menonton video ini banyak banget orang-orang di sana untuk menyadari apa sih ADHD itu dari sudut pandang yang lain. Mhm, mhm. Iya. Iya, lebih dalam lagi nanti di tanggal 17 saya di Grand Geisha. Mhm, Nanti kalau sempat Mbak Francisca datang ya. ya Kebetulan semoga. kebetulan kita akan membahas dari bukunya si Anna ya. Dia Hmm. seorang CF juga dengan Gary dan Dean Mhm. Mhm. yang mengatakan bahwa bagaimana kamu menyuruh seorang ikan, seekor ya, bukan seekor ikan untuk memanjat pohon gitu istilahnya. Ya, 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 ya. Nah, itu yang mengatakan bahwa oh kita tuh unik gitu loh. Dan ketika kamu melihat keunikan itu kayak misalnya fish ya, kadang-kadang itu ada keunikannya sendiri kayak misalnya ikan koi gitu. Dia sangat cantik dengan karakter luxury gitu, karakter yang eksklusif dan sebagainya. Nah, ketika kita mengakui, oh ini cukup cantik nih, ini cukup ini untuk menghibur karena ikan koi energinya juga ini ya mendinginkan dan sebagainya gitu. Ya. Ketika mengakui itu, akhirnya kita receive, kita menerima ikan ini ya sebagai ikan gitu. Mhm. Tapi ada banyak orang tua yang terkait dengan ADD, ADHD, OCD, dan autism itu pengennya anak ini dikatakan normal dalam realita ini. Ya. Nah, jadi akhirnya jadi kayak mau memperbaiki gitu. Padahal tidak ada yang salah. Ngapain diperbaiki gitu. Itu yang ya Komunikasi itu yang beda. ya dan bagaimana mereka sangat cepat untuk mencerna informasi. Jadi kalau misalnya kita masih loading gitu, mereka sudah A, B, C, D, E sampai Z. Iya, setuju banget, setuju banget. Dan mereka itu sangat dari hasil saya berinteraksi dengan mereka yang Mbak Intan, itu mereka tuh sangat peka. Ketika ada pernah satu kejadian, saya nggak marah, cuma tone-nya sedikit berubah sedikit banget. Wah, langsung ngamuk gitu anak. Seru banget.
dan Iya, ya dan karena dia berusaha. bisa Mm, karena dia bisa perceiving yes, tone-nya Mbak Mbak ini naik sedikit karena Mbak lagi ada perasaan apa gitu. ya, ya. Dan akhirnya Jadi saya menyadari bahwa ketika Tuhan ngasih saya ke situ, itu adalah untuk belajar. Untuk apa ya? Untuk mendalami tentang hal ini juga. Seru banget sih, Mbak. Lain kali nanti saya akan belajar banyak nih dari Mbak Intan. sama juga saya juga senang bisa belajar sama Mbak Francisca. Iya. Kemudian Mbak, ketika mengenal access consciousness itu sendiri ya, dalam perjalanan hidup Mbak Intan itu, apa yang berubah? Hmm, ini ya pada baris yang terakhir, mencapai kebahagiaan dan tetap di sana gitu. Jadi Seru banget. itu indah banget bagi saya ya. Iya, iya. Eh, karena kita pikir kebahagiaan itu tujuan, tapi sebetulnya kebahagiaan itu adalah kreasi kita dengan pilihan kita. Jadi saya pun masih belajar tentang menyadari pilihan kita. Kadang-kadang pilihan kita untuk menjadi buruk, pilihan kita untuk menjadi salah dalam realita ini, ternyata itu berkontribusi bagi orang. Misalnya seperti itu. Nah, itu atau mungkin berkontribusi kepada diri sendiri. Jadi contohnya nih, ketika kita takut say no ke orang lain, itu kita nggak kindness loh sama diri kita, kalau nggak cocok gitu. Nah, Kita habis diri ya, kita. iya, akhirnya kita mengorbankan diri kita gitu. Itu yang artinya apa ya? Kita tidak membiarkan kebahagiaan itu ada dan tetap di sana. Tapi ketika kita bilang no, kita kelihatan buruk, kita kelihatan salah gitu. Tapi kita benar-benar menjadi diri kita, di situ itu yang artinya mencapai kebahagiaan dan tetap di sana. Hmm. Kadang-kadang kebetulan Susana di kelas yang terbaru dia membuat judul Alone gitu. Hmm. Bagaimana kita berani untuk menjadi sendiri ketika kita berkontribusi ke universe. Ini juga poin penting ya. Kadang-kadang kita menjadi sendiri karena kita belum beres dengan semua pikiran, emosi, dan perasaan kita. Itu berbeda. Tetapi kalau kita berani menjadi sendiri untuk membuat karya-karya yang besar, untuk berkontribusi kepada human being dan planet ini sesuatu yang berbeda. Hmm. Wow, keren. Akhirnya ketika saya memilih sesuatu, saya memilih tidak berdasarkan untuk saya gitu. Saya memilih untuk oke, ini akan berkontribusi ke banyak orang enggak? Kalau ini tidak berkontribusi ke banyak orang, berarti kamu siap dengan resikonya bahwa kamu bahagia sendiri. Nah, kadang-kadang kebahagiaan sendiri ini jadi kayak semacam trap ya, Hmm. semacam trap untuk membuat kebenaran yang sebetulnya nggak benar gitu. Hmm. Semoga agak nggak sulit ini apa Masih mencerna. kalimat saya. Jadi ya perlu untuk selaras dengan universe gitu, perlu untuk banyak question. Hmm. Saya saya jadi teringat ya kata-kata Dokter David itu ketika kita ingin apa ya? Kita tuh gifting dulu. Apakah seperti itu, Mbak? Kita tuh gifting maksudnya tanpa tanpa gifting kan tanpa mengharapkan sesuatu kembali kan. Kita gifting ke universe, kita gifting ke orang banyak. Apakah itu selaras? Gifting dan receiving ya. Yes, gifting and receiving. Iya, kita mau receiving dulu juga nggak apa-apa karena kita hari ini nafas menghirup udara aja itu kita receiving. Mhm, mhm, Cuman di dalam gifting dan receiving ini apa sih yang kita mau ciptakan? mhm. Kadang-kadang ketika kita receive, saya juga masih belajar banyak tentang receive gitu. Karena ketika kita receive, kita benar-benar melepaskan proyeksi sama ekspektasi kita. Nah, itu yang menarik ya daripada gifting ini. Makanya kadang-kadang kan ada istilah gitu, kasih ibu Panjang masa.
seperti mentari, memberi tapi tak mengharap kembali gitu. Itu sebetulnya adalah cara-cara akses untuk berbicara juga tentang earth, tentang bagaimana bumi ini sangat kaya ya, abundance. Ketika sangat kaya, ya dia ngalirin aja, dia nggak peduli next-nya bagaimana gitu. Dan akhirnya ada sesuatu yang kita receive tapi beyond our mind, beyond our expectation gitu. Dan memang jika ada sesuatu yang kita sebut expectation, apakah itu bekerja untuk kita berdua? Mungkin yang di ini kan kingdom of we ya. Kadang-kadang kingdom of we itu hanya berdasarkan proyeksi dan ekspektasi beberapa orang. Mhm. Tetapi ketika kebahagiaan itu bukan setiap keputusan, kebahagiaan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk semakin banyak orang, akhirnya itu akan benar-benar sadar ya, untuk menciptakan masa depan. Nah, ini yang saya kagumi dengan energi daripada Susana Mittermeier. Dia bisa menciptakan sesuatu yang sangat menarik sehingga energinya sangat dominan untuk contribute ke human being gitu. Nah, energi dominance ini melebihi daripada kontrol. Di akses kita juga banyak melepaskan terkait dengan kontrol, karena kita biasa cenderung menggunakan kontrol untuk melit seseorang. Sementara bagaimana saya belajar dengan Susana tentang dominance energi ini adalah kita memberikan pilihan dan kemungkinan kepada semakin banyak orang. Dan bagaimana mewadahi pilihan dan kemungkinan yang berbeda itu untuk create greater bersama. I see. Berarti memang kingdom of we di sini ditekankan ya. Bersama. Ya, ya, dan kingdom itu kita ngomong kingdom berarti semua pakai mahkota loh gitu. Tapi kadang-kadang energi abundance ini yang kita belum benar-benar choose. Iya. Yes. Gitu. Sehingga kebahagiaan bersama ini tadi kan yang mencapai kebahagiaan dan tetap bisa kebahagiaan bersama ini kadang komunikasinya kurang gitu, sehingga ada sesuatu yang kita lihat jadi kayak salah benar ya. Dan kebahagiaan yang diciptakan bersama itu apakah juga akan last long atau gimana, Mbak? Lebih ke ini ya, memberdayakan Anda dengan apa yang Anda ketahui, karena setiap orang itu kan awareness-nya berbeda. Jadi kalau saya lihat jadi kayak per project ya, atau per ini ya, ada jangka panjang, ada jangka pendek gitu. Kita mau create apa yang greater gitu. Nah, kalau create yang greater itu yang diketahui itu seiringan atau mirip, akhirnya dia lebih enak gitu. Misalnya di part yang ini, oh ini nggak work untuk kita. Oh yang ini work untuk kali ini, yang ini nggak work gitu. Karena setiap orang punya ini ya, punya peran masing-masing. Kayak misalnya Mbak Siska mungkin peran sebagai ibu, peran sebagai ini, peran sebagai ini gitu. Nah mungkin kadang creation yang ini berbenturan dengan yang ini dan ini, jadi kan nggak bisa work. Iya. Makanya kita Ya, berfungsi dari pertanyaan sehingga apa yang tidak works, let's choose something else. iya, dan akhirnya kita seperti anak-anak gitu. Kita hari ini main sama ini, besok main sama ini, kita main sama ini gitu, dan be aware sama main kita, karena main kita suka sekali menciptakan story. Dan kadang-kadang ini kebenaran atau ini sebetulnya lie yang aku akan create gitu, karena kadang-kadang kita menebak-nebak, akhirnya kita tidak melihat as it is gitu, ya seperti apa adanya istilahnya gitu. Dan kadang kita memilih untuk membenarkan sesuatu yang mungkin point of view orang lain itu salah gitu ya, lebih ke itu ya yang saya lihat dinamika di kesadaran ini. Karena kesadaran itu sangat berbeda-beda. Kembali lagi apa yang kita mau create bersama.
Iya. Ketika yang kita create bersama itu eh, kebahagiaan bersama ya akan jalan gitu. Tapi kalau yang kita create itu ada sedikit perbedaan, seberapa banyak kita menyikapi atau seberapa banyak kita sadar terhadap perbedaan itu. Nah, Mhm. di dalam perbedaan itu perlu skill untuk memberdayakan apa yang orang-orang ketahui. Hmm. Gitu. Cuman kan untuk mempercayai apa yang orang ketahui itu kadang-kadang masih masih beyond mind, ini kita masih ini ya, masih membutuhkan space ya. Is it awareness or is it my assumption? Itu kadang yang muncul di situ, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Wow. Terus Mbak, untuk yang apa? Aku sih tertarik banget tuh sama pragmatic psycholog ya. Eh, so far, bagaimana ketika Mbak Mbak Intan memfasilitasi orang-orang itu, maksudnya orang yang datang ke Mbak Intan itu gimana ya? Apa yang berbeda gitu loh, Mbak? Hmm, kita bisa tap to the space ya. Jadi kita melihat sesuatunya ketika eh, kita aware sama space kita, itu benar-benar beyond mind. Jadi Susana sering memberikan contoh dengan kudanya karena kan ada conscious horse, conscious rider ya. Bagaimana dia melihat, oh kalau kudanya ini jadi kayak semaunya gitu, tapi ketika dia memimpin dengan energi space, akhirnya kuda ini nurut gitu. Wow, keren banget. Nah itu yang bagaimana kita praktik practitioner mengajak untuk eh, memberikan space itu sehingga mereka bisa memilih yang berkontribusi ke masa depan. Hmm. Apakah space itu artinya tak ada kontrol dan tak ada judgment ya, Mbak ya? Jadi kita berangkat dari no judgment and no control. Apakah bisa Iya, disebut sebagai itu kah space? iya, iya, dan lebih ke dominan space. Ah, ya, ya, ya. That's why ya. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak ADHD, ketika kita tidak berangkat dari space, mereka bisa baca ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Nah, Mbak, apa apa ya, maksudnya pesan, maksudnya apa yang Mbak katakan kepada orang tua dengan anak-anak yang berbeda? Pertama kali bertemu sih saya sering banget nemuin orang tua yang sebenarnya itu malu dengan anak-anak mereka dan ingin mereka menjadi normal. So what do you tell them? Pernahkah Anda bertanya power dan potensi anak ini gitu? Hmm, yes, rather than judging them. Ya, dan eh, apa yang benar tentang kamu sehingga kamu mendapat tugas ini? Ah, yes. Itu beautiful. It's really beautiful. Iya, karena mereka akan selalu berbicara dengan apa dosa saya gitu, apa salah saya gitu. Dan yang menarik adalah ketika dia bertanya apa yang benar gitu, ternyata kembali dia punya anak seperti itu karena dia punya power potensi yang melebihi orang-orang lain. Yes, yes. Pasti orang tua dan sebetulnya kesan anak normal ini juga berbeda ya. Kadang-kadang anak normal itu adalah anak yang sesuai proyeksi sama ekspektasi orang tua gitu. Ketika nanti mereka tidak sesuai dengan proyeksi dan ekspektasi, kadang-kadang muncul label anak durhaka, muncul label anak yang nggak bisa diatur, muncul label anak yang bermasalah, bahkan anak normal pun bisa dilabelin gitu istilahnya. Kalau kita tidak bisa melihat apa sih power potensi daripada yang dia saya nggak lihat gitu. Yes. Mungkin ini pertanyaan yang sangat berkontribusi untuk orang tua. Ketika realitas mengajak kita untuk melihat apa yang kurang, kita coba ganti menjadi apa sih potensi anak kita.
Ya, ya, dan apa yang potensi yang kita belum kenali gitu. Jadi question ini sangat bagus untuk membuat space sebetulnya. Dan bagaimana ada pilihan lain ya, pilihan dan kemungkinan lain saat kita bertanya. Eh, Bertanya dan ini ya, bertanya dan mengizinkan universe yang menjawabnya. Kadang-kadang kita bertanya tapi kita sudah menyiapkan jawabannya. Terus jawabannya kalau nggak gini, nggak. Iya, atau jawabannya hanya untuk membenarkan yang sudah ada di pikiran kita. Wah, seru banget nih, Mbak. Bagi orang tua di sana mungkin ya yang menonton ini, please sadari bahwa anak hadir itu memfasilitasi orang tua kebanyakan. Iya, ya, dan sama orang tua hadir pun ya untuk memfasilitasi anak ini. Ya, yes, karena sudut pandang orang tua kadang ya aku hadir hanya bukan aku yang difasilitasi, tapi aku memfasilitasi anak. Padahal kita adalah berfungsi dari gifting and receiving itu, saling Ya, memfasilitasi. siapapun yang dihadirkan ke dalam diri kita pasti ada Kontribusi. semacam kesadaran baru yang kita perlu untuk ciptakan atau kita bisa pilih gitu. Yes, wow. Dan pilihan ini tuh apa ya? Pilihan ini perlu benar-benar disadari. Nah, Mhm, access consciousness membantu kita untuk lebih menyadari dan kita menghancurkan apa yang kita tidak sadari dan anti kesadaran ini. mhm. Itu yang asik gitu ya. Sehingga hidup kita menjadi berkemudahan. Yang Wow. membuat yang membuat nggak mudah itu kan proyeksi kita tentang benar dan salah gitu. Kalau kita sudah memegang itu sangat benar, akhirnya kita nggak bisa melihat sisi lain. Iya, iya. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi benar, apakah itu berkontribusi kepada orang banyak? Mhm, iya. Kalau enggak, berarti kan apakah itu dominant space? Mhm, Kalau mhm. kita berkontribusi kepada orang banyak, terkadang kita siap dijudge juga untuk misalnya buruk, salah gitu. Mhm. Karena akses lebih memberikan kejernihan terhadap apa yang kamu mau ciptakan. Iya. Dan di dalamnya ada receiving judgment, kita diajarin untuk receiving judgment or Ya, ya. Dari yang kita sadari mau ciptakan, karena kadang-kadang kita nggak sadar yang kita ciptakan. Ketika kita nggak sadar dengan yang kita ciptakan, lalu ada orang menjudge kita, kembali apa yang sebenarnya kita mau menjadi kan gitu loh. itu juga berkontribusi terhadap kehidupan kita. Iya, ya, Self dan next-nya terus memilih gitu. Akhirnya memilih apa gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang kita bisa anggap salah ya, persis kayak kita Google Maps, kita bisa melewat sini, kita bisa lewat sini, kita bisa lewat sini, kita bisa lewat sini gitu, karena selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu. Dan bagaimana setiap hari itu adalah benar-benar hari yang baru. Setiap hari adalah kita clearing yang lama, kita hidup di present moment untuk create the future. yes. Wow. Seru banget Mbak Intan. Nggak kerasa udah 30 menit Mbak Intan. Thank you so much buat sharingnya mengenai access consciousness dan juga beberapa tools yang sudah secara implisit diberikan oleh Mbak Intan seperti bertanya, kemudian bergerak dari space, judgment, dan lain-lain. Dan buat teman-teman, Mbak Intan adalah seorang bars facilitator dan juga pragmatic psycholog practitioner ya Mbak ya. Iya, Bagi siapapun yang ingin kelas dengan Mbak Intan dan juga mengambil sesi, please contact her. Bisa kontak di mana, Mbak? bisa kontak di WA saya di 0899 38 satunya 4 kali 2.
atau di www.ruangpulih.com atau Yes. di IG @ruangpulih. Yes, oke. Mbak Intan ini sangat movable. Beliau bersedia kemana-mana. Ini dari satu kota ke kota lain sangat dinamis Mbak Intan itu. Silakan. Semuanya dari question, berawal dari question. Nah, jadi hari ini bisa di mana, hari besok bisa di mana, seru banget. Nah, silakan teman-teman yang ingin sesi ataupun kelas bisa bersama Mbak Intan. Saya Francisca dari Hidup Ceria dan juga Mbak Intan. Thank you so much for today. Thank you so much for watching. Lain kali kita akan bertemu dengan tema yang berbeda. Thank you. Oke, Intan. terima kasih. All of life come to us with Is peace, joy, and glory. Yay. Thank you so much Mbak Intan. Bye. Yeah, you're welcome. Gambar